Hai teman-teman mahasiswa, kali ini kita berjumpa pada sesi yang kelima. Kita sudah belajar tentang tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis pada sesi yang keempat. Pada sesi yang kelima ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang pengenalan teori dan tahap perkembangan sosial dan emosional. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok BMP modul 4 mulai halaman 4.3 sampai dengan halaman 4.21. Setelah mengikuti tutorial online pada sesi kelima ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan fase atau tahap perkembangan emosi dan temperamen, menjelaskan keterkaitan dan teori-teori terkait. Emosi adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam satu kondisi atau transaksi. Emosi melibatkan aspek psikologis dan fisik dan biasanya mempengaruhi pikiran, tubuh, dan juga perilaku. Emosi juga bisa memiliki dimensi waktu yang berbeda. Beberapa emosi mungkin muncul secara tepat dan intens dalam respons terhadap situasi mendadak. Misalnya, terkejut oleh suara keras, sementara yang lainnya bisa bersifat tahan lama dan kompleks. Contohnya, perasaan cinta yang berkembang seiring waktu dan faktor yang mempengaruhi emosi yaitu faktor kematangan, faktor belajar, dan juga lingkungan. Keterikatan adalah ikatan kuat, abadi, dan kasih sayang yang dibagikan seorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya. Biasanya, seorang ibu atau orang yang tahu dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Keterikatan bahasa Inggris disebut attachment adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya, biasanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan pengasuh utama mereka seperti orang tua atau perawat. Temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Temperamen dapat memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk interaksi sosial, hubungan personal, keputusan karir, dan cara mengatasi stres. Namun penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib final. Orang masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan belajar dari pengalaman dan mengubah beberapa. Namun penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib final. Orang masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan belajar dari pengalaman dan mengubah berbagai aspek. Namun penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib final. Orang masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan belajar dari pengalaman dan mengubah beberapa aspek perilaku mereka meskipun temperamen dasar mereka relatif tetap. Teori-teori yang terkait dengan keterikatan meliputi teori psikoanalisis, teori belajar, teori kognitif, teori etologikal. Teori psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pemahaman tentang bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Salah satu konsep utama dalam teori psikoanalisis adalah
konsep keterikatan atau hubungan antara individu dengan orang lain, terutama dalam konteks hubungan anak-anak dengan orang tua atau pengasuh. Teori belajar merupakan rangkaian konsep, prinsip, dan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Teori kognitif didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman dan pengetahuan manusia tidak hanya terbentuk dari rangsangan fisik atau respon kondisional semata, tetapi juga melibatkan proses internal. Sedangkan teori etologika merupakan teori yang berpendapat bahwa manusia memiliki karakteristik yang telah beradaptasi yang membuat anak memiliki keterikatan. Agar pemahaman Anda tentang teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut: membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok versi cetak, Anda dapat membaca BMP versi digital yang telah tersedia di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka pada laman https://pustaka.ut.ac.id/lib/ruang baca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.